Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin yang kami hormati dan yang kami cintai karena Allah. Multatuli, seorang budayawan kelahiran Banten, mengibaratkan negeri kita Indonesia laksana untayan jamrud yang dihamparkan di persada Nusantara. Koes Plus pun pernah bersenandung. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Ungkapan tersebut mengilustrasikan kepada kita betapa subur dan makmurnya negara Indonesia, dihiasi dengan pemandangan alamnya yang begitu indah dan eksotik. Gunung-gunung menjulang tinggi berpayungkan padi-padi menguning tersusun rapi laksana hamparan permata. Burung-burung berkicau seiring terbitnya sang mentari di pagi hari. Sehingga nampaklah suasana yang aman, nyaman, adem dan tentram. Namun sayang, pemandangan tersebut kini sulit kita dapatkan karena telah berubah menjadi situasi yang panas, gersang, kotor dan tidak bersahabat, bahkan mengancam kelangsungan hidup alam hayati. Itu semua disebabkan karena kecongkakan tangan-tangan jahil dan tidak bersahabat yang merusak keindahan alam. Oleh karena itu, maka pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk menyampaikan teks syarahan Al-Quran yang insya Allah berjudul Esensi Manusia sebagai Pelaksana Amanah Allah dalam Menjaga Lingkungan Hidup, dengan landasan Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu alladzi amilu la'allahum Hamba berlindung kepada Allah dari usikan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan, disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Hadirin rahimakumullah. Ayat tersebut menjelaskan bahwa telah terjadi kerusakan di darat dan di lautan disebabkan ulah tangan manusia. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tangan manusia adalah perbuatan manusia berupa kemaksiatan dan dosa-dosa yang menyebabkan alam rusak dan binasa. Indonesia tercinta ini hanya akan dilestarikan oleh hamba-hamba yang taat, bukan manusia-manusia bergelimpang maksiat. Sebab perbuatan maksiat hanya akan melahirkan kecongkakan dan keserakahan manusia yang ingin menguasai alam ini. Sebagai bukti, lahan-lahan pertanian telah dirubah menjadi mega-mega proyek. Gunung-gunung yang rimbun disulap menjadi villa-villa megah dan real estate. lahan-lahan subur telah dirubah menjadi komplek-komplek industri. Padahal maaf, bukan pembangunannya yang tidak kita sepakati. Tolong pemerintah dalam memajukan pembangunan, perhatikan juga lingkungan hidupnya. Ini semua demi kenyamanan manusia. Sebab jika limbah industri merajalela, greenhouse effect di mana-mana akan mengakibatkan suhu udara semakin naik dan panas. Akibatnya, dengan naiknya suhu akan menyebabkan perubahan iklim sedunia tidak menentu, sehingga curah hujan tidak seimbang. Dengan menaiknya suhu akan muncul pemanasan global serta menaikkan frekuensi dan intensitas. Dengan menaiknya suhu akan melelehkan es abadi yang ada di daerah kutub. Bahkan dengan menaiknya suhu akan menjadikan air laut semakin pasang, sehingga tidak mustahil pada akhirnya daratan ini menjadi lautan. Na'udzubillahi min zalik. Lalu, apa yang harus dilakukan manusia agar alam ini tetap lestari? Sebagai jawabannya, kita renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Hud ayat 61 sebagai berikut. Wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib. Dan kepada Samud kami utus saudara mereka Soleh. Soleh berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya." Hadirin rahimakumullah.
timbul pertanyaan, bagaimanakah kesadaran manusia terhadap amanat menjaga alam ini? Jawabannya, alhamdulillah. Namun sayang, di sisi lain, seiring dengan perkembangan sains dan teknologi, Watak-watak perusak, watak-watak pencemar, dan watak-watak eksploitasi serta perusak alam di negeri ini, tumbuh subur laksana cendawan di musim hujan. itu semua menandakan ketidakharmonisan antara hubungan manusia dengan alam. Sebab perlu kita ingat, if the habitat was scary, will give function, but if not, it will make destroy. Jika kita ramah kepada alam, Maka alam pun akan ramah kepada kita. sebaliknya, jika kita merusak alam, Maka bencana dan malapetaka yang menimpa kita. demikian ungkapan Edward Buckle dalam bukunya History of Civilization in England. Karena itu, mengingat betapa besarnya peran pemerintah terhadap amanat menjaga alam ini, jelas kita sebagai warga negara yang baik dituntut untuk ikut berpartisipasi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus membantu program pemerintah di antaranya dengan melakukan reboisasi tanah-tanah gundul dan menghentikan pemburuan satwa serta penebangan hutan secara liar. Kedua, kita harus mensyukuri alam ini sebagai anugerah dan amanat Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sayangilah segala apa yang ada di bumi, niscaya Allah akan menyayangimu." Jika sikap tersebut yang kita aplikasikan, insya Allah alam ini akan memberikan manfaat dan berdaya guna, sehingga Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan bumi. Hal ini sesuai dengan janji Allah dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 96 sebagai berikut. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin yang kami hormati dan yang kami cintai karena Allah. Dengan demikian, dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa alam ini merupakan anugerah terbesar yang diamanatkan Allah kepada manusia. Jika manusia mau mensyukurinya dengan menjaga dan melestarikannya, insya Allah alam ini akan memberikan manfaat dan berdaya guna. Sebaliknya, jika kita merusak alam, maka bencana dan malapetakalah yang menimpa kita. Karena itu, mari kita jaga, pelihara, dan lestarikan alam raya, terutama Indonesia ini. Akhirnya, marilah kita berdoa kepada Allah.
Semoga negara kita terbebas dari manusia-manusia jahil perusak alam dan dijauhkan dari berbagai bencana dan malapetaka akibat kerusakan alam. Amin ya rabbal alamin. Jalan berliku di dataran rendah, bersama Mama menuju Arizona. Alam Indonesiaku sangatlah indah, banyak panorama penuh pesona. Bapak Ibu Dewan Juri, cukup sekian syarahan kami. Mohon maaf atas kekurangan kami. Terima kasih, semoga berjumpa kembali. Assalamualaikum